Karena kami tuh kalau mau cari second opinion selain di Medan tuh ya ke Pineng, kalau nggak Medan Pineng gitu. Bahkan ada yang cuma 300.000 per 24 jam. Kawannya ada yang bidan, buka klinik dia di rumahnya weh. Lebih banyak lagi hasil dia buka klinik di rumah itu daripada gaji dia. Lulusan dokter digaji 1 juta coy per bulan. Jadi dokter tuh nggak ada bedanya yang baru lulus tuh kayak guru honorer. Itu artinya dokter sehari cuman dibayar 56.000, Pak. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boronaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan membuat satu reaction. Jadi ramai yang bertanya mengenai gaji dokter di Indonesia. Ya, sebabkan saya bukan di bidang dokter, jadi saya tidak tahu mengenai gaji dokter di Indonesia. Jadi saya akan tunjukkan ada beberapa penjelasan dari dokternya sendiri di Indonesia dan juga ya curhatan-curhatan mereka lah tentang gaji dokter di Indonesia. Jadi seperti apa videonya? Cum. Gaji dokter berapa sih? Lu kira gaji dokter banyak? Oke, gue jawab. Lu mau tanya yang mana? Kalau lu cuma dokter honorer atau TKS, gajinya cuma 1 juta per bulan. Gak ada uang BPJS, gak ada uang jasa medis. Kalau lu pinter, lu beruntung, lu bisa jadi dokter PTT di daerah. Lumayan tuh kisarannya ya, ada 5-10 juta per bulan. Kalau lu bisa survive, lu bisa kerja di rumah sakit swasta, ya rumah sakit yang besar, gajinya juga gede, 2 digit. Tapi kalau lu cuman kerja di klinik, itu cuman ada uang duduk 120 sampai 200 ribu. Bahkan ada yang cuma 300 ribu per 24 jam. Terus nih, Pak Menkes mau bikin dokter sebanyak-banyaknya. Yang ada-ada aja dokternya tidak sejahtera. Nah yang gini-gini nih, gua suka banget nih ya kericuhan ini. Gaji dokter turun dari 3,2 jadi 1,1. Yes, akhirnya ya turun ya. Coba-coba sini ya dokter sekalian nih, atau nggak usah dokter deh, karyawan nih, gue hitungin ya, buat kita hitung sama-sama nih. Nah kalau di tempat gue ya, ini kan gue masuk di puskesmas itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, artinya kan sehari tuh 8 jam kerja. Gue masuk tuh dari Senin sampai Jumat, jadi artinya 5 kali nih seminggu. Artinya dalam seminggu kita punya 40 jam kerja. Nah jadi dalam sebulan kita punya 160 jam kerja dong. Nah kalau 1,1 juta dibagi 160 itu cuma 6.875.000 Pak. Itu cuma 7.000 rupiah Pak per jamnya. Itu artinya dokter sehari cuma dibayar 56.000 Pak. Nah kalau mau makin miris nih, UMR Jakarta itu kan 4.641.000 sekian lah ya kan. Nah dulu gaji internship di Jakarta ini kan 3,1 nih atau 3,2. Itu aja tuh udah di bawah UMR tuh sebenarnya. Oke lah kalau misalkan magang ya, tapi rata-rata gaji magang di Jakarta tuh segini nih. Nah loh, 2,5. Ayo loh Pak, kita ini tuh belajar dokter itu nggak gampang loh Pak. Kita belajar anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, pemeriksaan penunjang, sampai obat-obatannya tuh sampai ngelotok nih Pak di kepala gitu ya, 5-6 tahun loh Pak. Belum lagi kalau kita nggak lulus Pak, aduh kita nambah lagi uang kuliah, habis itu kita koas nih, wah dimarahin konsulen, dimarahin pasien depan umum loh Pak. Kita mempertaruhkan nyawa kita loh Pak. Ya gue tahu sih Pak, kita emang kurang ya Pak ilmunya ya. Cuman ini perjuangan kita 6 tahun loh Pak. Masa cuman dikasih bantuan hidup dasar itu 1,1 Pak, itu artinya bukan bantuan hidup Pak, tidak bisa hidup kita ini. Ya tolonglah Pak Menteri, kalau emang beritanya benar ya kita ini dokter internship bantuin juga loh Pak, ikut andil loh. Kalau misalkan pasien datang tuh kita nggak cuman hahaha hihi halo Pak selamat tinggal gitu Pak, kita ikut juga nih anamnesis ya, kita kasih obat, kita resepin gitu. Jadi ilmu kita nih dengan sepenuh hati kita gunakan loh Pak. Sekian saja Pak dari saya, ini curhatan hati aja Pak, seorang dokter internship gitu ya. Nanti kalau misalkan saya salah kata atau lancang mohon maaf ya Pak ya gitu. Makasih Pak. Lulusan dokter digaji 1 juta coy per bulan. Jadi dokter tuh nggak ada bedanya yang baru lulus tuh kayak guru honorer. Lucu kan? Di negara maju, 2 profesi paling dihargai itu adalah dokter dan guru. Iya. Di Indonesia, dokter dan guru malah gajinya tidak lebih besar daripada wakil rakyat coy. Iya dong. Ya, masalah pergajian lagi. Kemarin gaji PNS,
PNS, terus gaji angkatan, sekarang gaji dokter. Nah, ini biar aku jelaskan sama kalian ya. Tahu kalian gaji dokter itu, kata dia kan gaji dokter itu, aku nggak nyalahkan si abang ini ya, nggak. Aku cuma pengen meluruskan aja. Mungkin ada yang berprasangka katanya gaji dokter itu nggak banyak. Gaji dokter emang banyak. Kayak mana ya bilangnya ya? Gaji dokter itu nggak banyak loh. Mungkin ada yang berpikiran orang seperti itu. Dokter apa dulu? Ya, aku cerita pengalaman karena di keluarga aku itu makanya aku tahu gaji PNS berapa, gaji angkatan berapa, tapi nggak perlu aku sebutin ya. Aku tahu karena di keluarga aku itu ada yang jadi kepala ini, kepala itu, ada yang kepala dinas, kabid, ada kepala sekolah, dokter ini, dokter itu ada di keluarga aku. Ya, jadi aku cerita sama kalian, gaji dokter itu tergantung tergantung kau dokter apa dulu. Kalau kau sebagai, langsung aja lah tembak ke poin langsung ya, dokter spesialis bedah, dokter anestesi, itu banyak kali duitnya. Kata siapa nggak banyak duitnya? Iya, banyak duitnya, banyak duitnya. Kalian bilang dokter nggak banyak duitnya ya, dokter apa dulu ini? Kalau dokter-dokteran iyalah. Kalau dia dokter spesialis bedah, anestesi, tahu kalian dokter anestesi ini ya? Dia nggak perlu lama-lama di meja operasi itu. Dia cuma datang kacak kucruk ya kan. Kasihnya dosis untuk anestesi si pasien itu. Dia yang ngasih tau takarannya berapa, begini ya berapa. Habis itu keluar dia kalikan 20 orang. 20 orang aja. Udah berapa duitnya itu? Katanya berapa total harga operasi itu? 20% katanya sama dia. Tak kira banyak itu. Operasi bukan murah. Mahal nak. Bisa nyampe 100 juta pun ada. Belum lagi spesialis bedah. Bedah HP ini, bedah dalam semuanya. Dokter spesialis bedah dalam ini banyak kali duitnya. Jadi jangan kalian bilang dokter nggak banyak duitnya. Dokter apa dulu ini? Makanya kalian pun kalau pengen jadi dokter harus kalian persiapkan duit kalian matang-matang. Ya, harus kalian ambil spesialisnya. Harus bisa kalian buka klinik. Apalagi kalau sempat kalian buka klinik. Saudaraku itu buka klinik dia di rumahnya. Banyak rumahnya pun ada 20 kalau nggak salah. Belum lagi ku tengok itu mobilnya itu BMW-nya, Mercy-nya ada. Anak dia kuliah di Australia. Banyak duitnya. Aku pun pengen biniku dokter. Pengen kali aku. Tahu aku duit dokter itu berapa? Karena saudara aku ada yang dokter. Spesialis pula. Banyak kali duitnya. Ya kan? Kok kalian bilang pula dokter nggak banyak duitnya? Dokter apa dulu? Kalau rata-rata dokter spesialis banyak kali duitnya, apalagi dokter FKG, dokter sepupuku itu, si Nabila, kuliah di USU, jurusan kedokteran gigi. Dia katanya tamat pengen buka klinik. Kalian kira pasang behel, pasang ini, cuci gigi aja udah berapa? Scaling aja 400 ribu, 600 ribu. Kalian bayangkan lah, modalnya aja sebenarnya nggak segitunya itu. Tapi sekali orang scaling berapa? 600 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu, 500 ribu, 600 ribu. Scaling. Kalikan berapa orang yang datang scaling, belum nanti yang ini, belum lagi yang itu, yang ini. Iya. Banyak duitnya. Sampai melotot-melotot. Kalian bilang pula nggak banyak duitnya. Mungkin kalian jarang ke dokter ya. Aku aja kadang kalau ke dokter gigi ya untuk ngapain cuci mulut aja, nggak kemana aku kena 1.500.000. Mahal ya? Ya berapa orang yang datang ke dokter gigiku itu, maksudnya ke dokter yang langgananku itu. Banyak duitnya. Belum lagi kalau dia jual obat, ya kan, jual ini, jual itu. Banyak ya. Jangankan dokter, tahu kalian bidan kan bisa jual obat, buka klinik dia di rumahnya, ya kan, nyuntik orang, ngejahit orang, kalau ada orang jatuh kulitnya sobek dia yang ngejahit, kan bisa kan. Mamaku perawat itu, mamaku dulu nggak SMA, ya langsung masuk ke keperawatan, terus sekarang dia ngambil S1-nya SKM, tapi kan dulu dia pernah sekolah keperawatan. Iya kan, kawannya ada yang bidan, buka klinik dia di rumahnya lebih banyak lagi hasil dia buka klinik di rumah itu daripada gaji dia. Padahal dia PNS, jual obat batuk dia, ada orang kecelakaan dia yang ngejahit, ada orang demam beli obat ke tempat dia. Nggak kau kira duit semua itu. Rumah dia udah ke istana bangunnya. Banyak duitnya, apalagi dokter. Udah dia buka spesialis, ada lagi spesialisnya, ya kan? Belum lagi dia buka klinik di rumahnya, banyak duitnya. Aku aja pengen kali biniku dokter, pengen kali. Tapi belum berani aku mendekatin dokter. Padahal sepupuku dokter, paribanku, impalku, ada itu Nabila. Belum kaya pula aku ya kan, tapi kalau kaya tadi aku berani aku dekati dia. Orang dia dokter pula. Iya kan, dokter gigi. Melotot matanya. Siapa yang nggak pengen coba? Nggak kalian pikir banyak duitnya itu kalau dia sempat buat klinik? Banyak duitnya.
Apalagi dokter gigi ya kan, orang mau pasang pinir, gigi kelinci, behel dan lain-lain. Iya kan, apalagi tren sekarang kan udah semakin canggih ini ya kan. Banyak orang pengen pasang pinir, gigi kelinci dan lain-lain. Apa nggak kau kira duit semua itu? Banyak duitnya. Jangan cerita kalian kalau dokter nggak banyak duitnya ya. Aku aja pengen kali biniku dokter, tegaskan. Banyak duitnya. Jangan cerita kalian dokter nggak banyak duitnya. Saudara aku banyak yang dokter, sepupuku lagi tuh, bentar lagi tamat. Ya, dokter gigi dia. Nah, nggak kau kira duit itu, buka praktek dia gini-gini nanti apa nggak duit semua? Jadi udah ya, sampai sini jelas ya. Aku nggak ada nyalahin siapa-siapa, aku cuma meluruskan. Ya, kalau dokter spesialis dia banyak duitnya. Ya, apalagi dokter anestesi bedah ini banyak kali duitnya. Ya, tapi kalau dokter-dokteran aku nggak tahu. Ya, udah ya, sampai sini jelas ya. Penjelasannya jadi saya juga ikut-ikut melotot ya pemirsa. Jadi itu kita pahami ya, sebenarnya gaji dokter di Indonesia itu ada bagian-bagiannya begitu ya. Karena menurut penjelasan di video ini, kalau dokter bedah itu gajinya tinggi banyak, tapi kalau sekedar honor saja ya begitulah ya pemirsa, seperti apa yang mereka jelaskan. Kenapa saya membahas seperti ini? Disebabkan ada seorang wanita yang berprofesi seorang dokter di Indonesia ya, dikecam sebab dia pernah bawa ayahnya ya berobat ke Malaysia, sehingga ada yang kecam mengatakan ya sangguplah bawa orang tuanya ke Malaysia disebabkan gaji dokter kan banyak begitu. Jadi maksudnya dokter ini sanggup bawa orang tuanya ke Malaysia berobat disebabkan gajinya yang banyak itu. Nah, ini penjelasannya. Tahu kan sekarang dokter Indo mahal kenapa? Karena buat ngajak keluarganya berobat keluar. Mohon maaf nih mas, mohon maaf. Kalau masnya nyoba nyindir saya nih ya dengan komentar seperti ini, saya sama sekali gak kesindir mas. Kenapa? Karena mau semahal apapun rumah sakit menerapkan biaya kepada kalian para pasien, ya gaji saya tetap segini, gaji pokok saya. Kalaupun bakal ada tambahan pelayanan, tambahan gaji dari pelayanan BPJS ataupun jasa pelayanan, ya sepertinya tidak akan 2 kali lipat dari sini juga gitu loh. Jadi kalau hanya mengharapkan gaji dokter yang saya punya ini sekarang, gak akan bisa sih bawa keluarga berobat ke luar negeri, oke? Dalam artian, ya orang tua saya masih berobat dengan duitnya sendiri untuk berobat ke luar negeri. Itu sih satu ya, untuk menjawab pertanyaan atau judgement dari masnya ini. Yang kedua nih, bahas mengenai kenapa ya saya bawa bapak berobat ke sana. Nah, kalau teman-teman pada rajin ya atau pada sabar nungguin dengerin video sampai akhir pasti tahu nih jawabannya kenapa. Karena kan saya udah bilang bapak tuh di sana udah berobat semenjak 2013. Yang mana itu bahkan saya salah ngomong nih, 2013-nya itu operasi jantung, operasi pemasangan ring jantung sebanyak 5 ring sekaligus. Sementara kalau berobatnya itu dari 2009. Yang mana di 2009 saya tuh masih SMP, bahkan SMA di mana aja belum tahu, apalagi mau tahu bakal jadi dokter apa enggak gitu loh. Jadi dari semenjak 2009 keluarga saya sudah menetapkan untuk berobat ke sana, ke Pineng. Dan kalau kita bicara mengenai kondisi pengobatan jantung dari 2009 sama sekarang jauh sekali bedanya. Di 2009 aja bahkan rumah sakit jantung ada Malik Medan, kita bicara Medan ya, Medan. Karena kami tuh kalau mau cari second opinion selain di Medan tuh ya ke Pineng, kalau nggak Medan Pineng gitu aja sih. Nah, untuk pengobatan dulu ya belum semantap ini gitu loh. Di sana dulu tuh pasien nggak ada sama sekali gitu. Bahkan sampai sekarang saat kami berobat ke sana, antrian tuh nggak panjang. Bahkan kemarin tuh pas bapak berobat hari Jumat ke sana, dokternya tuh datang cuma ngobatin bapak sama ada nenek. Abis itu pulang, udah. Itu aja pasiennya untuk hari itu. Jadi nggak sebegitu rame sih. Nah, jadi kenapa nih dok? Kenapa dibawa berobat ke sana? Ya itu karena dari 2009 udah berobat di sana, bahkan udah operasi di sana. Ya kita tahu lah ya, kayak kalau milih dokter tuh kan kayak milih jodoh juga ya, cocok-cocokan. Dan karena memang udah cocoknya di sana, ya kami pertahankan berobat di sana tanpa memikirkan biaya keluar gitu. Karena ya namanya orang tua dan mereka alhamdulillah punya rezeki yang cukup untuk berobat ke sana tanpa harus memikirkan biaya, ya tetap dipilih. Tapi kalau masalah murah,
yah jauh lah murahan Medan. Walaupun misalnya nih berobat di Medan umum ya jauh lebih murah di Medan dibandingkan di Pineng. Oke. Nah kemudian nih bahas mengenai ada nggak sih ya kasus yang kebalikannya gitu loh, kebalikan dari cerita Mbak Kiki Saputri gitu kan. Karena kan ini kan sebenarnya video saya ini viral gara-gara tentang itu cerita tentang si Kiki Saputri ya kan. Nah nggak usah ambil contoh jauh-jauh deh. Keluarga inti adik saya kandung yang cowok, dulu tuh dia dari lahir tuh nggak bisa BAB sama sekali. Jadi kalaupun mau BAB harus dipancing pakai selang gitulah intinya, dari lahir, bawaan lahir. Nah pada saat itu kan adikku lahir 2004 ya, 2004. Di 2004 itu orang tua tuh langsung nyari pengobatan tuh ke Malaysia, ke Penang KL, nyari pengobatan di sana. Dan hasil dari dokter di sana tuh bilang belum bisa operasi. Padahal kemarin tuh adikku udah umur hampir udah 2 tahun lah, udah 2 tahunan gak bisa operasi katanya gitu. Nah, namanya orang tua ya pasti ikhtiar dong, nyari lagi pendapat yang lain gitu. Akhirnya berjodoh sama dokter di Medan, yang akhirnya jadi guruku sekarang, Dokter Erjan. Kalau kalian tahu warga Medan, hai Dokter Erjan, mana tahu dokter ingat. Dulu adikku bahkan pada saat lagi kontrol sama dokter itu, pas lagi konsul, dokternya menyayangkan kenapa gak datang lebih awal, harusnya bisa dioperasi lebih cepat. Nah itu contoh kebalikannya gitu loh. Kebalikan saat first opinion dari Malaysia, second opinion di Indonesia, ternyata ya yang lebih bagus ya ada tata laksana di Indonesia gitu. Jadi tidak melulu seperti cerita bapak yang di Indonesia terus pindah ke Penang. Ada juga kok yang dari Malaysia pindah ke Indonesia, dan itu dua kasus itu ada di keluarga intiku. Alhamdulillah setelah operasi 2-3 kali kalau nggak salah sama dokter Erjan Fikri, spesialis bedah anak, adikku normal, tidak ada kekurangan sama sekali, dan sampai sekarang masih fine-fine aja. Oke, jadi begitu ya pemirsa penjelasan dari dokter cantik ini, glowing sekali wajahnya. Menurut penjelasan beliau ya ternyata ayahnya itu dibawa ke Malaysia itu alasannya sudah cocok dengan penanganan dokter di sini di Malaysia, ya kan? Bahkan bukan baru-baru ini dibawa berobat ke Malaysia ini, udah lama, udah bertahun-tahun begitu ya kan. Ya seperti yang kita pahami lah, kalau kita berobat itu memang harus cocok-cocokan, bukan kita mau berobat itu nyoba-nyoba ya kan. Kalau udah cocok ya udah ke situ aja ya. Dan penjelasan dokter ini juga mengatakan jika dia berharap dari gaji profesinya itu yaitu dokter, itu bahkan tidak boleh dia bawa orang tuanya atau bapaknya itu berobat ke Penang di Malaysia, sebab tahu sendiri tadi kan dia sudah tunjukin berapa gaji dokter yang dia terima di sana. Jadi jangan kecam-kecam lah, kalau mereka mampu untuk membawa orang tuanya ke luar negeri berobat nggak masalah. Itu kan pilihan masing-masing. Apalagi ya ternyata orang tuanya itu menggunakan biaya sendiri tanpa ada bantuan anak-anaknya ya untuk berobat ke Malaysia. Nah begitu harusnya kita cari tahu dulu. Dan biasakan kalau nonton video itu ditonton sampai habis, jangan di skip agar tidak salah paham. Kan jadi jatuh fitnah ya kan. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Cukup jelas ya dengan penjelasan mereka yang memang berprofesi sebagai dokter, dan juga ada curhat-curhat pengalaman mereka karena saudaranya ya ada berprofesi sebagai dokter dan juga bidan. Ternyata ya gaji mengikut ya bagian masing-masing di bidang masing-masing ya kan. Kalau seperti dokter bedah ya, dokter spesialis pasti gede itu gajinya, tapi kalau hanya honor ya memang seperti itulah. Kayak guru, kalau guru juga honor kan gajinya nggak pala gede, betul tidak? Menurut apa yang saya dengar tadi, ada pembahasan kalau di negara maju ada 2 profesi yang sangat dipandang oleh pemerintah, yaitu profesi sebagai guru dan juga dokter ya. Karena kita tahu pendidikan dan juga kesehatan itu paling penting
penting dalam hidup kita. Karena kalau kita sehat, maka cemerlanglah anak-anak bangsa. Betul tidak? Oke, jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.